Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 21 Mei 2025, pelajaran ke-8, Triwulan kedua. Judul untuk hari ini yaitu Mazmur 5. Bacalah Mazmur 5. Dalam karya ini, Daud menarik perbedaan yang tajam antara mereka yang terhilang dan mereka yang telah ditebus. Bandingkan Mazmur ini dengan bahasa dari Wahyu 14 ayat 1-12. Persamaan apakah yang Anda temukan dan bagaimana hal ini menginformasikan pemahaman Anda tentang apa artinya menjadi bagian dari pergerakan umat sisa akhir zaman Allah? Saya baca Mazmur 5. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriaku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Wahyu 14 ayat 1-12. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring,
Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Penting untuk dicatat tentang Daud bersikeras bahwa kejahatan tidak tinggal bersama Tuhan. Mazmur 5 ayat 4. Inti dari kemah suci adalah agar Tuhan dapat tinggal di antara umatnya, dan hal yang sama akan berlaku dalam kerajaan Kristus. Lihat Wahyu 21 ayat 3. Mereka yang akan mendekati tahta Tuhan harus ditebus. Patut juga dicatat bahwa Daud menggambarkan tindakan menyembah dalam Mazmur 5 ayat 8 yang merupakan masalah inti yang dipertaruhkan dalam pertentangan besar. Wahyu 13 menyebutkan menyembah 6 kali, dan Pekabaran 3 malaikat memanggil dunia untuk menyembah Dia yang menjadikan. Daud memberitahu kita bahwa dia takut akan Tuhan, dan Pekabaran dari umat sisa memanggil dunia untuk kembali. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Wahyu 14 ayat 7. Perhatikan juga bagaimana orang-orang yang ditebus dari Wahyu 14 dikatakan tidak terdapat dusta. Wahyu 14 ayat 5. Di dalam mulut mereka. Mereka adalah pengabar kebenaran yang perkataan dan perbuatannya mencerminkan karakter Allah yang benar. Orang fasik menurut Daud tidak memiliki kebenaran di mulut mereka. Mazmur 5 ayat 9. Ini adalah pemandangan yang mencengangkan yang disajikan Yohanes dalam bagian penting dari wahyu ini. Orang berdosa telah ditarik kembali dari kematian dan diberi hak istimewa untuk berdiri di hadirat Tuhan. Mereka tidak mendapatkan hak ini. Itu diberikan kepada mereka oleh fakta bahwa anak domba Allah, anak manusia yang benar, berdiri di sana bersama mereka. Mereka diampuni, ditebus. Mereka tidak lagi harus menanggung kesalahan mereka sendiri, karena anak domba Allah telah menanggungnya untuk mereka. Begitu nama Tuhan tertulis di hati Anda, sulit untuk tetap diam. Umat Tuhan menyampaikan satu tawaran belas kasihan terakhir dengan suara nyaring. Wahyu 14 ayat 7. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Mazmur 5 ayat 12. Bayangkan berdiri di hadapan Tuhan yang kudus dan sempurna dalam penghakiman, dengan setiap perbuatan yang pernah Anda lakukan terungkap sepenuhnya di hadapannya. Apakah yang diceritakan oleh prospek ini kepada Anda tentang kebutuhan Anda akan kebenaran Kristus? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 21 Mei 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.